Halo kawan Setara dan kawan RKN Rumah Kebudayaan Nusantara, salam perdamaian. Selamat Tahun Baru Imlek untuk teman-teman yang merayakan. Sinian Kaila. Teman-teman menyambut Imlek tahun ini, kita akan ngobrol santai seputar Imlek, Tionghoa dan hubungan antar umat beragama, juga peran Buddha dalam perdamaian. Nah, dengan narasumber kita yang spesial di sini ada Pak Suhadi Senjaya. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Pak Suhadi adalah Ketua Umum Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia (NSI) dan Rektor Sekolah Tinggi Agama Buddha Samanta Badra. Beliau adalah anggota tim penyusun dari perwakilan Buddha untuk penyusunan buku moderasi beragama yang diterbitkan 2019 oleh Kementerian Agama. Beliau juga adalah anggota tim perumus perwakilan Buddha dalam penyusunan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Atas kontribusinya dalam penyusunan PBM 2 Menteri tersebut, beliau menerima penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. Beliau juga merupakan perwakilan umat Buddha Indonesia dalam pencarian fakta penyebab konflik di Rakhine, Myanmar, bersama Duta Besar Indonesia untuk Myanmar dan tokoh-tokoh Islam. Beliau juga aktif dalam dialog lintas iman dan konferensi internasional, beberapa di antaranya terkait isu Rakhine dan juga ujaran kebencian di media sosial. Selain Bapak Suhadi, hari ini ada juga Bapak Bonar Tigornai Pospos, Pak Coki. Selamat siang, Pak. Seperti biasa. Seperti biasa. Ya, beliau adalah Wakil Ketua Setara Institut. Dan saya sendiri, Syara Anggreni Buntara, peneliti kebebasan beragama berkeyakinan Setara Institut yang akan memoderatori sesi hari ini. Nah, melihat pengalaman Pak Suhadi dari bidang dialog lintas iman, ya tentu beliau akan banyak sharing tentang relasi-relasi umat beragama di Indonesia. Nah, pertama kita mau menyambut Imlek, mungkin kita mulai dari Imlek dulu ya Pak. Ya. Nah, terkait Imlek, ada beberapa pandangan yang berbeda. Ada yang beranggapan Imlek ini adalah hari raya keagamaan, dikaitkan dengan misalnya ajaran Konghucu atau Tridharma. Jadi 3 ajaran yang dianggap jadi satu kesatuan yang harmonis, yaitu Taoisme, Buddhisme, dan Konghucu. Tetapi ada juga yang menganggap ini sebagai budaya. Pak, bagaimana pandangan Pak Suhadi terkait ini? Ya, terima kasih. Kemudian juga untuk saudara-saudara saya, selamat Tahun Baru Imlek. Semoga kita semakin cinta kepada Indonesia, ya, sebagai rasa balas budi kepada tanah air, ya. Sehingga kedepannya betul-betul bangsa ini menjadi bangsa yang kuat persatuan dan kesatuannya, ya. Nah, untuk itu terima kasih saya punya kesempatan bersama-sama dengan Pak Coki, ya, tokoh muda ini, ya, muda, yang sangat serius untuk memperjuangkan satu kesatuan, ya, bagi bangsa Indonesia. Juga saya didampingi oleh moderator yang sangat lincah, ya, beberapa hari ini terus menghubungi saya. Terima kasih. Nah, jadi Imlek sendiri, ya, Im itu artinya kalau tulisan Mandarinnya itu Ying, ya, Yingli. Li itu kalender, Im itu bulan, ya. Jadi ini kalender bulan atau lunar kalender sebetulnya itu. Atau kalau di Tiongkok sendiri sering juga disebut sebagai Nongli. Li-nya tetap kalender, Nungnya itu pertanian. Jadi kalender untuk pertanian. Dan ini sudah berlaku
sejak di Tiongkok itu masih kerajaan-kerajaan sebelum Masehi, ya. Jadi ada beberapa kerajaan yang terus mengadakan penyesuaian kalender ini. Tapi intinya dia berpatokan kepada 4 musim. Ya, musim semi, Chun, Xia, musim panas, ya. Qiu, musim gugur. Musim gugur. Tung, itu musim dingin atau musim salju. Sehingga kalender ini sangat akurat dalam kaitannya dengan perhitungan untuk pertanian. Sehingga setiap tanggal 1 Imlek itu menjadi tanggal pertama daripada berlangsungnya kalender untuk pertanian. Pada hari itu tanggal 1 itu mulai bertanam sebetulnya para petani di Tiongkok. Nah, kemudian perkembangan ini kira-kira latar belakangnya seperti itu, ya. Dan di Tiongkok sendiri tentunya hari raya Imlek ini menjadi sebuah hari raya yang dirayakan oleh seluruh rakyatnya. Ya, kayak lebaran di sinilah, ya, pada mudik apa segala macam. Ya. Nah, kemudian itu kira-kira sekilas latar belakangnya. Nah, kemudian di Indonesia sendiri ya pasang surut lah. Ya, sejak saya masih kecil saya sudah tahu Imlek. Saya sekarang umurnya udah 70. Ya, saya lahir tahun 52. Ya. Nah, kemudian pernah satu waktu ketika zaman Soekarno, wah, semarak Imlek tuh. Ya, kemudian ketika zaman Pak Harto sempat kira-kira 36 tahun. Ya, Imleknya tidak dihapus sih. Ya. Dan juga di dalam konsiderannya masih disebutkan tetap mempertimbangkan kebebasan beragama dan lain sebagainya, berbudaya dan lain sebagainya. Tapi Imlek diharapkan hanya dirayakan secara keluarga saja. Ya. Kemudian Kyonghi-nya gini aja, jangan begini kira-kira gitu. Iya, maksudnya gitu. Ya. Nggak begini, bukan begini. Terus kan supaya nggak kelihatan gitu. Ya. Nah, itu berlangsung 36 tahun. Ada pemikiran mungkin dari Pak Harto waktu itu selaku presiden, ya, yang saya kira juga patut kita hormati. Ya, biar gimana pun beliau adalah presiden waktu itu. Menginginkan supaya orang keturunan Tionghoa di sini itu bisa lepas daripada afinitas kultur terhadap negara leluhurnya gitu. Ya, maka itu diupayakan semacam usaha untuk asimilasi. Itu asimilasi. Maka itu ganti nama, ya. Makanya saya jadi Suhadi. Dulu saya Secu. Nama saya Yensen. Ya, Yen itu sumber, Sen itu makmur. Jadi saya sumber kemakmuran sebetulnya. Tapi jadi Suhadi. Karena pikir-pikir waktu itu cari-cari nama apa gitu. Bikin WNI juga susah waktu itu. Ya. Nah, oleh karena itu, tapi setelah 36 tahun ternyata itu namanya orang berbudaya itu sudah melekat. Ya. Jadi ya nggak hilang-hilang, nggak terhapus gitu. Malah yang lebih melekat itu budayanya itu adalah orang-orang keturunan Tionghoa yang di pinggir-pinggir kota seperti di Parung, di Ciseeng itu mereka lebih daripada saya yang di kota. Saya masih turunan pertama, mama saya masih dari Tiongkok, papa dari Tiongkok. Tapi yang di Ciseeng udah puluhan turunan. Oh, mereka kalau kawin masih pakai kain merah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan Imlek ini tentu sesuai dengan keputusan presiden yang ditandatangani oleh Ibu Megawati setelah Gus Dur mencabut, ya, Inpres nomor 14 tahun 67. Waktu itu Pak Harto mengeluarkan Impres tahun 67 nomor 14 bahwa dibatasi,
ya masalah yang kaitannya dengan adat istiadat, ya untuk memutuskan afinitas kultural untuk itu. Oleh Gus Dur itu dicabut, oleh Ibu Megawati diresmikan Imlek sebagai hari raya nasional. Jadi di dalam keputusan Presiden nomor 19 yang ditandatangani oleh Ibu Megawati itu, Imlek disebutkan secara jelas sebagai hari raya bagi adat istiadat orang-orang keturunan, waktu itu masih disebut Cina, ya karena belum keluar kepresnya daripada Pak SBY yang menyatakan sebutannya harus dirubah, bukan lagi Cina tapi Tionghoa. Jadi yang dirayakan oleh orang keturunan Cina di seluruh Nusantara. Jadi Imlek itu hari raya nasional bagi orang keturunan Tionghoa di Indonesia. Saya kira itu ya, sehingga sebetulnya bukan hari raya lain, tapi hari raya untuk orang keturunan Tionghoa. Jadi ya. bukan hari raya keagamaan. Bukan. Jadi orang keturunan Tionghoa ada yang beragama Buddha, ada yang mungkin juga beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, ya mungkin juga ada yang udah jadi mualaf, gitu. Tapi karena keturunan Tionghoa masih merayakan hari raya Imlek bersama dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Saya kira seperti itu. Tapi tentunya ketika hari raya Imlek ini kemudian kalau disyukuri dengan agama yang diyakini kan bagus juga. Maka itu di gereja Katolik ada misa Imlek. Saya kira itu kan bagus. Ya, saya besok jam 10 pagi mimpin doa bersama untuk hari raya Imlek. Seperti itu. Ya. Di vihara saya. Online seluruh Indonesia. Khusus agama Buddha. Agama Buddha Nichiren Shosu Indonesia NSI. Di vihara-vihara lain juga saya kira dilakukan itu, ya. Terus kemudian bagi umat Konghucu sendiri, ya yang merasakan ini juga adalah hari lahirnya Nabi Konghucu. Ya, saya kira juga nggak ada masalah juga kan, karena bertepatan pas harinya sama. Ya, tapi ini adalah hari raya Imlek, ya berdasarkan kalender tadi. Kemudian di dalam keputusan presidennya itu ini adalah hari raya bagi orang-orang keturunan Cina yang merupakan perayaan adat istiadat. Ya. Jadi budaya yang mempersatukan keturunan Tionghoa ya, terlepas dari agama apapun ya, itu. Saya kira itu. Iya. Apakah ada, kalau ini disebut budaya, berarti ketika Imlek dirayakan di Indonesia mungkin ada penyesuaian dengan budaya Indonesia, Pak? Apa ada perbedaan perayaan Imlek di Tiongkok dengan di Indonesia? Ya, saya kira kalau di Tiongkok sendiri itu murni sebagai satu perayaan daripada adat istiadat ya. Kemudian mereka juga, maka itu disebutkan hari raya Imlek, mereka juga menyebutnya Chun Jie. Chun itu semi. Jie itu perayaan musim semi atau perayaan memasuki musim semi. Tanggal 1 bulan pertama menurut kalender Imlek itu adalah hari pertama memasuki musim semi. Gitu. Ya bedanya di sana ada 4 musim, di sini tidak ada 4 musim, hanya ada 2 musim. Kemudian ya kalau menurut saya lebih istimewa di Indonesia, karena di Indonesia ini luar biasa sebetulnya bangsa ini, ya. Sangat sayang kepada rakyatnya, sehingga orang keturunan Tionghoa yang ada di sini pun dianugerahkan sebetulnya ya satu hari raya sesuai dengan adat istiadat dan tradisinya.
Ya, saya kira itu keistimewaannya. Kemudian kalau mengenai akulturasi, saya kira dari dulu itu, ya dari zamannya orang keturunan Tionghoa masuk sini kan udah berabad-abad. Ya, dari cara bertaninya itu juga ada akulturasi, dari cara berdagangnya. Maka itu dulu kan namanya kongsi. Ya, Kongsi itu adalah apa, istilah orang Hokkien. Kongsi. Perusahaan kongsi. Ya, itu kongsi. Ya, cara dagangnya orang-orang keturunan Tionghoa. Makanan, ada tahu, ada bakso. Tuh. Terus kalau Imlek ada apa, lontong cap gome. Itu Kue yang kalau kue keranjang. Ya. Itu akulturasi. Ya, kemudian saya kira dalam kaitannya dengan ini, sekarang kita harus berpikir ke depan. Ya, sekarang dunia ini udah nggak ada jarak sebetulnya. Semua udah terbuka. Maka itu Indonesia pun harus mengarah kepada sebuah sikap. Kita harus menjadi bangsa dunia. Bangsa dunia. Kalau udah bangsa dunia, artinya itu semua orang yang ada di dunia ini saudara kita. Betul. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, tidak ada masalah. Karena mereka adalah sesama manusia. Jadi sebenarnya yang harus naik itu nanti adalah masalah kemanusiaannya. Masalah human. Itu. Jadi ada perayaan seperti ini. Ini adalah sebuah kearifan yang luar biasa daripada bangsa ini. Ya, bahwa memang orang keturunan Tionghoa itu di mana-mana ada coki. Betul. Sama lah kayak Batak. Di mana-mana ada itu. Ya. Di mana-mana ada. Di Indonesia ada 7 juta lebih. Ya. Itu sensus tahun 2010 ya? Ya. 7 juta lebih. Paling banyak orang keturunan Tionghoa di Asia Tenggara. Ya, kemudian ada Thailand, terus kemudian ada Malaysia, ada Singapura. Singapura 3,6 kurang lebih. Dan hampir di seluruh dunia. Ya, dan ini adalah bangsa yang punya sejarah kebudayaan yang tua sekali dan luhur, tinggi. Bangsa kita juga besar, tinggi kebudayaannya bangsa Indonesia juga. Kalau ini bisa jadi satu, ya, ini menjadi penguatan sebetulnya. Jadi sebuah penguatan. Nah, sebaliknya tentu orang keturunan Tionghoa yang sekarang sudah Indonesia ini juga harus semakin berpijak di tanah air ini. Semakin berpijak dan juga harus semakin cinta, ya, karena di dalam, kalau saya seorang Buddhis, ya, Buddha selalu mengatakan ada 3 budi besar, Coki, yang harus kita betul-betul tidak lupa kepada itu. Satu itu budi daripada ayah dan ibu. Jadi seorang Buddhis itu kalau lupa kepada budi ibunya terutama, kemudian ayahnya, wah, dia agak diragukan kalau dia disebut manusia itu. Ya, kedua, budi daripada tanah air, budi daripada pemerintah. Tuh. Ya, kalau nggak ada pemerintah, nggak ada kita. Ya, sekarang juga Pak Jokowi luar biasa bekerja keras itu. Ya, sampai sekarang kita juga mulai merasakan semakin ada perbaikan, semakin ada ketenangan, karena mulai hukum itu ditegakkan dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi itu adalah budi dari Triratna. Triratna itu Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi 3 budi ini, satu diantaranya adalah budi tanah air, budi pemerintah. Saya kira itu. Iya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebelum tanggapan ke Pak Coki ya Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa kita semua, baik itu umat Tionghoa di Indonesia, harus cinta sama tanah air. Sekarang kita lihat ada banyak politisi-politisi Tionghoa yang berkarya untuk Indonesia. Itu tentu suatu progres yang besar ya dibandingkan dengan zaman dulu didiskriminasi. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait inklusi sosial bagi orang-orang Tionghoa di Indonesia? Dan kalau itu memang membaik, apa kira-kira faktor yang mendorong perbaikan itu? Ya, saya kira ini yang paling penting itu adalah cara berpikirnya ya, cara mindsetnya. Apakah dia mau keturunan Tionghoa kek,
apakah dia mau turunan Arab kek, apakah dia mau turunan India kek, ya, turunan Pakistan kek, dia sudah Indonesia. Tuh, dia punya hak yang sama. Jadi sebetulnya di situ kita itu sebetulnya udah jadi ketika dia itu masuk di partai politik atau masuk sebagai wakilnya rakyat dan lain sebagainya, dia adalah representasi. Ya, dia adalah representasi. Asal usulnya apakah dia keturunan ini, keturunan itu dan lain sebagainya, mestinya itu jangan dipermasalahkan lagi ke depannya itu. Ya. Nah, terus kemudian asal usulnya dia itu keturunan Tionghoa, keturunan Arab, keturunan India. Masing-masing keturunan ada nilai positifnya. Ya. Turunan Arab juga ada nilai positifnya. Turunan India juga ada nilai positifnya. Ya, turunan Tionghoa juga kalau diukur dari makanan, tiga-tiganya enak-enak makanannya. Makanan Arab juga enak-enak, saya suka itu. Ya. Makanan India, wah rempah-rempahnya luar biasa itu. Betul. Ketika saya ke Sri Lanka, wah luar biasa. Masakan Tionghoa, wah itu betul-betul perpaduan antara im dan yang seimbang. Ini mengayakkan Indonesia sebetulnya, mengayakkan Indonesia. Saya kira justru cara berpikir dulu itu terus masih ini turunan ini, turunan itu. Dia udah Indonesia, mau turunan apa lagi gitu. Nah, terus permasalahannya juga harus dapat perlakuan yang adil. Ya, adil ini gimana? Ya biar dia turunan apapun kalau salah tetap harus dihukum. Biar turunan apapun kalau dia berjasa untuk tanah air harus dia dipuji. Harus dia dijunjung. Harus dia dihormati, sama seperti itu. Ya, saya kira seperti ini pola pikirnya. Baru kita itu nanti akan masuk ke 4.0, 5.0, akan menjadi warga dunia. Saya kira itu mungkin ya. Saya tidak mau lagi mempermasalahkan. Yang udah lewat juga udah. Mau diomongin apa? Dulu udah lewat, udah ada. Saya ini manusia 3 kali kena diskriminasi. Apa sih itu? Oh, tahun 65 kena diskriminasi. Toko habis, dijarah semua. 97. Oh, terus habis 65, 68, terus tahun 72, ya. Nah, terus 72. Tahun berapa lagi? Terakhir 98. 98 saya nggak kena, tapi saya menyaksikan begitu mengerikannya. Dan itu ingat, itu bukan perbuatan daripada kelompok agama dan nggak ada kaitan sama agama mestinya itu. Itu yang harus dituntaskan, Coki. Nggak ada agama yang ngajarin kayak begitu. Cuma orang yang memperalat agama. Nah, ini yang mesti diwaspadai oleh komunitas-komunitas agama. Tuh, maka itu harus masuk moderasi beragama itu. Umat beragama harus betul-betul paham dan meyakini agama yang diyakininya itu. Harus betul-betul paham gitu. Dan para tokoh-tokoh agama itu tanggung jawab harus membuat umatnya itu paham kepada ajaran agama yang diyakininya. Itu moderasi. Dan itu yang harus kita lakukan. Pak Swadi, kalau tentu saja kalau dibandingkan pada masa Orde Baru, sekarang ini kan wah, sudah betul-betul jauh membaik ya. Jauh membaik. Pemenuhan hak-hak warga Tionghoa juga sudah hampir sepenuhnya begitu. Tapi menurut Pak Swadi masih ada nggak sebetulnya prasangka-prasangka dari pihak-pihak tertentu gitu yang melihat orang Tionghoa, terutama karena cukup sukses di bidang ekonomi. Kan kalau orang bisa bilang, wah, majalah Forbes 10 orang terkaya, ini keturunan gitu, gitu ya. Terus apalagi sekarang kan dengan Tiongkok nih jaya banget di seluruh dunia nih kan. Dunia. Mungkin 10 tahun lagi Amerika bisa kalah mungkin. Betul. Ya. Terus sekarang ini investor di banyak tempat di Indonesia, entah di bidang apalah, tambang atau gas atau perdagangan, itu kan Tiongkok sekarang melonjol. Handphone aja sekarang
semua Xiaomi. Ya. Xiaomi, Huawei, iya. Vivo, Oppo itu semua Iya. semua Tiongkok, Pak. Iya. Kan? Dan kemudian ada aja nih kelompok-kelompok yang agak berpikir picik, sempit. Dia sebenarnya tujuannya ke pemerintah, gitu. Tapi kemudian menggunakan isu ini untuk menyerang pemerintah. Contoh kayak IKN nih, Pak. Iya. Waduh, katanya IKN ini hanya begini gitu. Nah, ini bagaimana nih, Pak Swadi? Ya, Coki ya, tadi kan Bapak bilang sebetulnya kan semua harus kembali ke cara berpikir. Ya, kita itu cara berpikirnya itu harus dengan paham yang benar, gitu. Jangan pakai paham yang salah. Ya, kalau udah pakai paham yang salah paham terus, Pak. Itu. Nah, oleh karena itu, mengenai masalah sekarang, ya, orang keturunan Tionghoa umpamanya. Ya, ini kita masih pinjam istilah itulah. Sebenarnya kan semua udah Indonesia. Sudah ini ya, betul. Ya, kita duduk di sini keturunan Tionghoa, keturunan Batak. Tapi ini kan Indonesia semua. Betul. Ya. Maka itu Indonesia ini dari tahun 28 loh, Coki. Itu sudah bertekad, malah bersumpah. Ya, bahwa kita ini satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Itu dari dulu udah, tapi kita banyaknya itu sebenarnya kalau di kalangan rakyat banyak ya, sebetulnya pemikirannya itu tulus-tulus aja. Mereka sudah merasakan kita sebagai sesama saudara, sebangsa. Tapi ada yang menunggangi orang-orang yang agak pinter nih, Pinter ya. agak pinter ini kemudian mencari peluang-peluang itu. Ya, untuk menimbulkan, menyulut emosi daripada orang-orang tertentu. Tuh Cina kaya-kaya lu. Dan kenapa kalau dia kaya? Kalau dia untuk Indonesia kenapa? Kan nggak ada masalah. Boleh aja dong. Ya, kalau dia bisa sukses Coki. Kalau Coki juga jadi pengusaha sukses, kenapa tidak? Ya, itu yang punya Bank Mega juga kan bukan Tionghoa. Siapa namanya itu? Tanjung. Yang punya TV. Tanjung. Itu kalau nggak salah orang Padang. Orang ya. Ya. Padang Batak. Padang Batak. Ya, sukses. Saya ikut bangga. Ya, dia juga bisa ikut membangun ini, bisa membangun itu. Kalau dia sukses di dalam bidang ekonomi dan itu untuk Indonesia, kenapa tidak? Ada Arab, turunan Arab di sini sukses ekonominya. Kemudian dia untuk Indonesia, kenapa tidak, Coki? Ya, ada turunan Sunda, turunan Padang, turunan Batak sukses ekonominya asal untuk Indonesia. Tapi ketika dia berkhianat untuk Indonesia, biar bukan keturunan Tionghoa tapi asli, katanya asli, yang nggak asli juga susah sekarang ngebedainnya gimana sih? Asli nggak aslinya, ya semua ya kayak begitu. Tapi kalau dia berkhianat ya sama, harus ditangkap, ya harus diadili gitu. Nah, saya kira cara berpikir seperti ini yang harus dilakukan oleh kita semua sehingga akhirnya clear ini semua. Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Ya, maka itu sekarang juga yang mengisukan IKN itu kan orang-orang yang punya kepentingan. Ya, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok gitu. Tapi ya untunglah ya. Ada hal yang kita tidak bisa duga. Nah, ini kalau di agama itu dibilang ini kekuatan gaib namanya ini. Ya, tiba-tiba ada masalah yang tidak terduga. Ya, baik, makasih banyak Pak untuk sharingnya. Nah, teman-teman semua, kita akan lanjut ke topik selanjutnya, yaitu Buddha di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di topik selanjutnya.